Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Tidak terasa kita telah memasuki minggu pertama di bulan Juli, di mana telah ditetapkan menjadi bulan keluarga. Mari kita awali peribadahan yang sekaligus merupakan pembukaan bulan keluarga tahun 2021 ini dengan menaikkan satu lagu pujian, Sucikan dan Kuduskanlah Hati Ini. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Pujikan sekali lagi, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baiklah ibadah pada minggu pagi hari ini sekaligus juga ibadah membuka bulan keluarga akan kita mulai dan persembahkan di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Maka turunlah di atas saudara-saudari sekalian dan di atas rumah tangga kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dari permulaan
firman Tuhan yang menguatkan kita semua diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27 demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya berita-berita yang sering kita dengar akhir-akhir ini membawa kekhawatiran tersendiri dalam hidup kita. Namun sebagai orang percaya, kita mau terus berpegang teguh pada kasih setia Tuhan. Mari bersama kita bersyafaat dan meminta Tuhan untuk mencurahkan kuasa mujizat-Nya bagi kehidupan kita. Kita pujikan bersama, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan sekali lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di rumah ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari jemaat, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan sumber kehidupan, Tuhan sumber segala kekuatan dan sumber segala yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sebagai pribadi-pribadi, keluarga-keluarga pun seluruh jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus, menyatukan hati kami Tuhan, datang kepada Tuhan dan bersyafaat kepada Tuhan.
Mari sebelumnya Tuhan ampuni kami terlebih dahulu dari segala dosa-dosa kami, sehingga semua dosa kami, kesalahan kami tidak menjadi penghalang untuk kami bersafaat kepada Tuhan. Tuhan Bapa di surga, pada pagi hari ini kami rindu untuk terus mempercayakan penghidupan kami ke dalam pengasihan tangan Tuhan. Hari demi hari ke depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi, kami mau menaruh percaya kepada Tuhan. Sebab kami yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami. Di tengah-tengah segala suasana yang mungkin mencekam buat kami Tuhan, biarlah kami selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kami selalu menyandarkan segala kehidupan kami ke depan hanya ke dalam pengasihan pimpinan tangan Tuhan. Mohon Tuhan, di atas segala pekerjaan kami, usaha kami, Engkau sendiri yang akan memberikan berkat-berkat Tuhan, membuka tingkap-tingkap berkat-Mu, mencurahkan rahmat-Mu atas kehidupan kami, sehingga apapun yang menjadi beban-beban hidup kami, kebutuhan hidup kami tidak berkekurangan, tetapi bahkan kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Saat ini kami juga terus mendoakan untuk mereka Tuhan yang terdampak oleh pandemi, secara khusus terdampak dalam hal ekonomi Tuhan. Situasi keluarga menjadi sukar. Mohon Tuhan Engkau mengasihani dan senantiasa memberkati Tuhan di dalam pergumulan ini. Kami juga mendoakan untuk keluarga-keluarga yang bergumul Tuhan dengan macam-macam persoalan hidup. Kami mendoakan agar senantiasa keluarga dilimpahi dan diikat oleh tali kasih dari Tuhan sendiri, sehingga keluarga boleh hidup rukun, damai, sejahtera, boleh hidup harmonis Tuhan, boleh dapat berkomunikasi dengan baik satu sama lain, sehingga tidak ada perpecahan di dalam keluarga, tidak ada konflik di dalam keluarga Tuhan. Dan bila keluarga menemui masalah-masalah, biarlah Engkau sendiri Tuhan akan senantiasa bersama-sama memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami juga teringat dan mendoakan untuk keluarga-keluarga yang bergumul di dalam mendidik, membesarkan anak-anak yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Mohon Bapa berikan hikmat untuk kedua orang tua, sehingga dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan yang mendidik dan mengantar anak-anak Tuhan ini Tuhan mencapai masa depan yang baik. Kami mendoakan buat setiap anak cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah Engkau memberkati mulai dari yang masih kecil dalam usia pertumbuhan, mereka yang bersekolah belajar, yang sudah remaja, dewasa, bahkan anak-anak kami bahkan yang berkuliah dan bekerja di tempat-tempat yang jauh. Bapa senantiasa lindungi dan sertai anak-anak kami, jauhkan dari pergaulan yang sesat, bimbing mereka sehingga mereka dapat mencapai masa depan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kami mendoakan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga, merindukan momongan. Biarlah Engkau juga Tuhan akan memberkati buah kandungan, sehingga keluarga-keluarga ini boleh mendapatkan apa yang menjadi pengharapan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan untuk kesehatan kami semua, terutama di masa-masa ini kami sungguh membutuhkan bahwa Engkau sendiri akan mengaruniakan tubuh yang sehat, daya tahan yang baik untuk dapat menangkal segala macam penyakit, terutama COVID-19. Terutama mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan dirawat di rumah sakit, isolasi mandiri, mereka yang masih terpapar COVID-19. Kami mendoakan mereka Tuhan, Engkau tilik mereka, Engkau jamah Tuhan, Engkau angkat sakit penyakitnya, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami mempercayakan sepenuhnya Tuhan, setiap keluarga di dalam GKMI Pati ini, jemaat-Mu ini Tuhan, biarlah apapun yang menjadi pergumulannya, mereka semua Tuhan boleh menemukan jalan yang terbaik. Kami mendoakan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja-Mu yang kami cintai. Biarlah gereja-Mu ini juga senantiasa Tuhan berkati di dalam pelayanannya. Di tengah-tengah pelayanan yang serba terbatas, tidak dapat tatap muka, tetapi kami rindu untuk dapat tetap menyelenggarakan pelayanan yang terbaik, menjangkau jiwa-jiwa.
baik melalui ibadah-ibadah online maupun juga Tuhan kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan. Biarlah semuanya Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan untuk tetap memberkati jemaat Tuhan. Kami mendoakan, menyerahkan untuk Kota Pati yang kami cintai, dan bahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Terutama Tuhan di dalam memerangi pandemi ini. Berkati sehingga Kota Pati dipulihkan Tuhan, dibebaskan Tuhan dari COVID-19. Pun demikian juga dengan bangsa dan negara kami di seluruh wilayah Indonesia. Mohon Tuhan pulihkan. Kami mendoakan untuk setiap mereka yang terdampak Tuhan, terpapar Tuhan, Engkau juga akan berikan kesembuhan. Untuk para nakes Tuhan, mereka yang berjuang Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan, Tuhan juga berkati, karuniakan kekuatan, kesehatan, dan melalui tangan-tangan mereka banyak orang disembuhkan. Kami juga mendoakan untuk proses vaksinasi di negara kami, biarlah proses ini berjalan dengan lancar Tuhan, semakin digiatkan, semakin banyak orang tergerak untuk menerima vaksin, sehingga ini pun juga akan mempercepat pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Kami percayakan sepenuhnya, bahkan juga bangsa dan negara kami selalu dalam keadaan aman, damai, sejahtera. Begitu juga dengan para pemimpin negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, biarlah mereka menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan di dalam hikmat mereka, di dalam kepemimpinan mereka. Tuhan Bapa di surga, inilah doa-doa kami, dan secara khusus kami mempercayakan untuk keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah di dalam bulan keluarga ini semua keluarga-keluarga dapat bertumbuh di dalam Tuhan, lebih solid, lebih satu hati, dan mereka dapat benar-benar menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami, dan bila ada hal-hal yang masih belum terucapkan oleh hamba-Mu, tetapi tersimpan di dalam hati jemaat-Mu sekalian, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab, yang akan melihat doa-doa ini Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan memberikannya, maka Tuhan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kami pintakan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang bertemakan Rumah Kita Bersama. Mari kita iringi pemberitaan sabda firman Tuhan ini dengan memujikan keluarga yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi, keluarga yang mengasihi Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormati Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan syukur pujian, karena di dalam pembukaan bulan keluarga ini, kami bersama-sama sebagai keluarga diizinkan Tuhan untuk mendengarkan landasan firman Tuhan.
Dan mari Engkau ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus sendiri akan memimpin kami semua, sehingga ketika kami membaca, merenungkan bagian firman Tuhan, ini semua boleh menjadi satu pegangan bagi kehidupan kami sebagai anggota keluarga, sebagai keluarga, untuk terus melangkah di dalam Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percayakan waktu yang ada Tuhan, mari bimbing kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, izinkan saya menyapa sekali lagi, Shalom, dan biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama akan disegarkan oleh firman Tuhan, dan mari kita persiapkan diri dengan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-128. Mazmur 128, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sudah sangat paham bahwa sebuah rumah yang kuat itu memerlukan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Apalagi kalau rumah itu adalah rumah yang besar, apalagi kalau rumah itu rumah yang bertingkat, tentu membutuhkan kayu untuk penyangga-penyangga yang lebih-lebih dalam hal kekuatannya. Sehingga apa? Sehingga dia mampu menahan beban rumah itu. Sehingga apa? Rumah itu menjadi awet. Rumah itu tidak mudah goyah. Rumah itu dapat menahan goncangan atau apapun yang menjadi ancaman dari rumah itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, jemaat, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, rumah dengan tiang-tiang penyangga yang kokoh kuat itu adalah sebuah analogi atau perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan keadaan keluarga, di mana keluarga-keluarga ini juga membutuhkan apa yang disebut dengan tiang-tiang penyangga yang kuat. Keluarga tidak akan dapat berdiri, tidak akan dapat bertahan hidup kalau dia tidak memiliki tiang-tiang penyangga yang kuat. Apalagi Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga di zaman sekarang ini, keluarga di masa kini yang mempunyai tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding dengan masa-masa yang sebelumnya. Semua pasti menyadari hal ini, bahwa rumah tangga beberapa puluh tahun yang lalu dan sekarang itu sangat-sangat berbeda situasinya, sangat berbeda tantangannya. Nah, apa saja tantangan keluarga di zaman sekarang ini? Apa saja yang menjadi tantangan keluarga di zaman sekarang ini? Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa keluarga ini hidup di era informasi. Kita ini hidup di era informasi, komunikasi digital yang sangat-sangat merubah pola komunikasi kita ini satu dengan yang lain di dalam keluarga. Bapak Ibu, dengan banyaknya platform media sosial, kita itu seakan-akan terjebak dalam satu dilema yang dikatakan mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Keluarga kemudian menjadi tersekat-sekat. Keluarga menjadi seolah-olah terasingkan satu sama lain sebab mereka sibuk dengan dunia digitalnya sendiri-sendiri.
Ini sudah bukan barang baru. Ini sudah sering sekali dikatakan, sering sekali ini dianalisa bagaimana keluarga-keluarga tenggelam dalam kesibukan dunia digital masing-masing. Tantangan yang berikut adalah bahwa era digital ini juga membawa perubahan pada tata kelola keuangan kita di dalam keluarga. Pada tata kelola pekerjaan kita, pola kerja kita. Sebab tantangan ekonomi global itu harus diakui, itu sangat berdampak pada situasi keuangan keluarga. Mau tidak mau, mungkin 70%, 80%, bahkan 90% waktu dipakai untuk mencari uang sekarang ini. Ya. Sehingga mau tidak mau porsi untuk memperhatikan keluarga, porsi untuk kebersamaan di dalam keluarga itu menjadi sangat-sangat berkurang. Tantangan berikut adalah keluarga menghadapi yang disebut dengan pergeseran nilai-nilai dan norma ke arah kebebasan berpikir, bertindak, mengikuti arus dunia. Agama Bapak Ibu sekarang ini seolah menjadi sesuatu yang usang dan tidak dibutuhkan. Banyak orang dengan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ateis. Banyak orang dengan terang-terangan mengatakan tidak membutuhkan lagi agama. Sebab mereka mengikuti kebebasan berpikirnya sendiri. Pada saat ini gap antar generasi itu tidak dapat terhindarkan. Generasi Y, generasi Z kesulitan untuk memahami generasi kita ini, para orang tua ini, baby boomers atau generasi X. Begitu juga sebaliknya, selalu ada perbedaan pandangan dan pertentangan-pertentangan antar generasi di dalam keluarga. Kita sama-sama tahu bukan, bagaimana kita merasa kesulitan untuk menanamkan sesuatu pada anak. Dan anak pun akan merasa kesulitan, kenapa sih orang tua itu tidak memahami dunia saya, tidak memahami pemikiran saya. Dan ketika ada gesekan-gesekan, friksi-friksi di situ, itulah gap. Ya, kita menghadapi tantangan ini. Ada pergeseran norma, ada pergeseran nilai, sehingga gap antar generasi tidak terhindarkan. Ini tantangan. Tantangan yang berikut adalah situasi khusus yang kita hadapi hampir 2 tahun ini. Situasi pandemi yang betul-betul meluluh latakkan dunia, bangsa. Kita melihat orang-orang terdekat kita mulai bertumbangan. Dan kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh pandemi ini sudah mempengaruhi begitu banyak berbagai lini kehidupan. Ini sudah bukan lagi soal kesehatan, tetapi ini juga soal sosial ekonomi, ini soal pendidikan, ini soal keagamaan dan lain sebagainya. Ada banyak hal harus berubah di dalam situasi ini. Ada banyak hal harus disesuaikan dalam situasi ini. Nah Bapak Ibu, ini beberapa tantangan yang bisa disebutkan. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di zaman sekarang ini. Dan semua tantangan-tantangan itu Bapak Ibu saudara-saudaraku mengerucut pada satu hal, yaitu bahwa hidup makin sukar. Hidup ini makin susah, makin sukar. Dan untuk menghadapi semua ini, tentu kita tidak dapat menunjuk 1-2 orang saja di dalam keluarga yang bertanggung jawab. Kita tidak dapat menimpakan atau melimpahkan tanggung jawab untuk menghadapi tantangan ini hanya kepada ayah saja misalnya. Atau hanya kepada ibu saja misalnya. Atau hanya kepada orang tua misalnya. Kita tidak dapat menunjuk salah satu. Tetapi semuanya bersama-sama dalam situasi yang sukar dan penuh tantangan ini. Setiap anggota keluarga itu mempunyai tanggung jawabnya. Sebab setiap anggota keluarga adalah tiang-tiang penyangga rumah tangga. Oleh karena setiap anggota keluarga, baik ayah, baik ibu, baik anak, dan siapapun yang tinggal di dalam rumah itu adalah tiang-tiang penyangga keluarga. Maka semuanya secara bersama-sama turut bertanggung jawab sesuai dengan kapasitas dirinya. Semua saya katakan, baik ayah, ibu, anak-anak turut andil.
ada andilnya, dituntut andilnya untuk ikut menjaga keluarga itu dapat tegak berdiri. Mazmur yang kita baca tadi 128 adalah mazmur dengan bahasa simbolis. Adalah mazmur dengan menggambarkan bagaimana keluarga itu yang diberkati itu tidak dapat berdiri secara otomatis. Itu tidak dapat berdiri hanya dengan meletakkan beban pada satu pihak saja di dalam keluarga. Mazmur ini menunjukkan bagaimana keluarga yang diberkati itu dibangun oleh peran serta seluruh anggota keluarga. Tidak heran Mazmur tadi menyebut ada ayah, ada ibu, ada anak di dalam keluarga, semua disebut. Bahkan bukan hanya peran atau andil di dalam tindakan yang diperhitungkan, tetapi juga iman mereka turut diperhitungkan menjadi dasar dari segala tindakan dan upaya. Semuanya tadi disatukan menjadi satu energi, menjadi satu potensi, menjadi modal utama untuk keluarga yang diberkati. Perhatikan Mazmur memulainya yang pertama dari ayah. Peran seorang ayah di tengah keluarga oleh pemazmur tidak hanya dilihat sebagai menyedia atau penyedia kesejahteraan, tetapi ayah di dalam keluarga juga dilihat sebagai pemimpin, juga dilihat sebagai pendidik, juga dilihat sebagai role model di dalam keluarga. Jadi para ayah jangan puas hati karena sudah memprovide, menyediakan kesejahteraan keluarga. Ada tugas lain para ayah. Ingat bahwa para ayah dituntut untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pendidik, untuk menjadi role model. Perhatikan tadi dikatakan kalau si ayah itu jujur, benar hidupnya, jujur dalam mencari nafkah, punya integritas. Seorang ayah yang demikian itu bukan sekedar the breadwinner, bukan sekedar orang yang menyediakan kebutuhan keluarga, tetapi dia menjadi ayah yang sekaligus pemimpin dan sekaligus pendidik dan sekaligus role model yang dapat ditiru oleh anak-anaknya. Itu perannya. Lalu kemudian disebut yang kedua adalah seorang ibu. Bukan hanya disebut di situ sebagai seorang pendamping, sebab nyata seorang ibu bersama-sama dengan ayah itu juga sama-sama menjadi partner hidup di dalam mengelola kehidupan keluarga. Terlebih di zaman sekarang, seorang ibu bukan hanya seorang ibu rumah tangga, tetapi banyak juga ibu yang mencari nafkah, banyak juga ibu yang menjadi pendidik, penjaga dan lain sebagainya di rumah masing-masing. Oleh karena itu dikatakan di situ dengan analogi anggur yang subur. Kenapa dipakai analogi ini? Anggur pada saat itu merupakan sesuatu hal yang istimewa, yang mahal, yang digunakan pada acara-acara celebration, yang mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita, bahkan yang menunjukkan satu kesuksesan, keunggulan, keberhasilan. Disinilah kemudian dituntut peran ibu untuk dapat mendatangkan hal-hal tersebut. Happiness, kegembiraan, sukacita, nilai-nilai keunggulan dan lain sebagainya. Sehingga di dalam keluarga ada stabilitas dan suasana yang harmoni. Kemudian peran anak-anak juga disebut di situ. Anak dikatakan menjadi pendukung utama orang tua. Yang mempunyai tugas untuk berproses mendewasakan diri, membanggakan orang tua. Sebab itu dipakai analogi zaitun. Pohon zaitun ini dikatakan sebagai pohon yang tidak pernah mati. Umurnya bisa ribuan tahun. Tunasnya akan terus ada. Itulah anak-anak di dalam Tuhan. Anak-anak yang tahu perannya. Mereka itu akan menjadi harapan di tengah keluarga. Tunas-tunas bermunculan. Memunculkan harapan-harapan. Anak-anak ini adalah cita-cita masa depan daripada orang tua. Pengharapan-pengharapan yang lebih baik itu ada pada anak-anak. Oleh karena itu anak punya tugas untuk terus-menerus berproses, mendewasakan diri, membanggakan setidak-tidaknya. Kalau belum bisa membantu, anak-anak itu jangan mendukakan hati.
Jangan menimbulkan banyak masalah. Mari jadi pendukung utama keluarga, jadi pendukung utama orang tua. Nah Bapak Ibu, melalui analogi ini, pemazmur menunjukkan bahwa semua anggota keluarga itu adalah subjek. Adalah subjek yang bertanggung jawab dan bergerak aktif. Tidak ada di antara keluarga yang bangga atau dengan sengaja bernyaman-nyaman hanya menjadi beban di tengah-tengah keluarga. Tidak ada yang bangga dengan menjadikan dirinya itu beban di tengah keluarga. Tetapi semua mau jadi tiang penyangga di tengah keluarga. Sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Ayah, ibu, anak bersama-sama. Saudariku, keluarga-keluarga yang dingasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rumah dengan 1 atau 2 tiang saja tidak akan bertahan. Tentu begitu juga dengan keluarga. Butuh banyak tiang untuk dapat menopang rumah itu atau keluarga itu. Keluarga adalah sinergi. Keluarga adalah potensi yang disatukan. Jangan egois. Jangan sibuk memperjuangkan diri sendiri. Jangan karena tidak tercapai apa yang menjadi keinginan di tengah-tengah keluarga lalu kemudian menjadi marah dan mengabaikan keluarga. Jangan juga meminta perhatian lebih, manja dan cengeng di dalam keluarga. Sebab semua orang harus ikut berjuang. Jangan cuma menunjuk-nunjuk orang lain. Sebab keluarga adalah kita. Keluarga adalah tangan yang saling menggenggam. Keluarga adalah kita, keluarga adalah rumah kita bersama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami menyadari bahwa keluarga membutuhkan banyak tiang-tiang penyangga untuk dapat menopangnya. Dan setiap anggota keluarga adalah tiang-tiang penyangga. Sehingga dapat bersinergi, menyatukan potensi. Sehingga kita menyadari bahwa keluarga ini adalah tangan yang saling menggenggam, saling berjuang, saling mendukung. Sebab keluarga adalah rumah kami bersama. Berkati Tuhan, sertai kami untuk dapat mewujudkan keluarga yang diberkati sebagaimana Mazmur 128. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kini kita akan bersama-sama membuka bulan keluarga di tahun 2021 ini. Dengan bersama kita mendengarkan serta menyaksikan yang pertama sambutan oleh majelis yang akan diwakili oleh Bapak Urip Tianto, diikuti dengan penyampiran samir dan penyerahan lilin terang oleh Bapak Rudi Kurniawan sebagai Ketua Panitia Hari-Hari Besar kepada perwakilan keluarga Bapak Ibu Suhartono. Dan yang terakhir akan ditandai dengan pemukulan gong oleh majelis. Mari kita saksikan bersama. Selamat pagi seluruh keluarga-keluarga dalam kasih Tuhan dan para kekasih-kekasih Allah. Hari ini, minggu pertama bulan Juli, kita memasuki bulan keluarga yang akan dilaksanakan juga di seluruh gereja-gereja GKMI di lingkungan Sinode GKMI. Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena kita boleh menyaksikan pemeliharaan kebaikan Tuhan atas setiap keluarga kita. Begitu besar kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Dan kita pun diizinkan untuk melewati, kita untuk melalui masa-masa sulit. Masih dalam suasana pandemi, ibadah pembukaan bulan keluarga ini pun kita lakukan secara online. Mengingat akhir-akhir ini begitu tinggi peningkatan kasus angka COVID
di Indonesia, juga di Pati ini. Namun Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian agar kita tidak sedikit pun mengurangi rasa sukacita dan semangat kita untuk selalu aktif mengikuti ibadah-ibadah di bulan keluarga ini. Karena akan banyak hal yang kita dapatkan dari firman Tuhan, banyak berkat yang akan kita peroleh. Bagaimana kita membangun keluarga, menjalin relasi yang hangat, relasi yang harmonis. Apalagi seperti kita ketahui di masa pandemi ini, frekuensi kita, perjumpaan kita dengan anggota keluarga kita yang lain semakin begitu sering. Kita melihat anak-anak kita yang belajar secara daring, mungkin suami atau istri kita yang dulunya bekerja di luar kota, sekarang harus bekerja di rumah, work from home. Sehingga tentunya ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan satu kejenuhan. Bapak Ibu, sayang jika kita lewatkan kesempatan untuk kita menyimak, kita mengikuti ibadah-ibadah di bulan keluarga. Keluarga kita akan dibangun, akan dikuatkan. Pesan saya, mari keluarga-keluarga GKMI Pati, seluruh anak-anak Tuhan, mari kita jalani kehidupan di masa pandemi ini yang situasinya 180 derajat sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Maka tetap optimis, tetap semangat, gembira. Kita tahu karena ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Pada akhirnya, atas nama hamba Tuhan, penatua dan diaken, saya mengucapkan kepada seluruh jemaat GKMI Pati, selamat memasuki bulan keluarga 21. Menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang mampu menjalani kehidupan di masa yang sulit dengan tetap optimis dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk menandai dimulainya bulan keluarga Juli 2021, maka saya akan melakukan pemukulan gong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan dan pembukaan bulan keluarga di tahun ini sudah bersama kita saksikan. Kini marilah kita sambut bulan keluarga dengan penuh sukacita dan harapan yang baru. Kita pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan dengan sekali lagi bangkit berdiri. Diperkenankan untuk bertepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan.
Semua saling menguatkan, semua saling menghiburkan keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, bertahan dalam cobaan. Ku cinta keluarga Tuhan, bertahan dalam cobaan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, keluarganya Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, keluarganya Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, keluarganya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, baiklah kita memasuki bulan keluarga ini dengan satu keyakinan, dengan satu tekad bahwa kita ini adalah rumah yang saling memiliki tiang-tiang penyangga yang kuat, yang saling mendukung, yang saling menopang, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi keluarga-keluarga kita. Kiranya Kristus Tuhan mengaruniakan pengharapan dan kemenangan, dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai dari segala macam bencana, penyakit, mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita telah selesai, jemaat dimohon untuk bersaat teduh sejenak. Tetap patuhi protokol kesehatan dan usahakan untuk tetap tinggal di rumah. Sampai jumpa pada ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.